Al-Fatihah. 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 Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kepada para hadirin, kepada pengurus masjid yang kami muliakan, kepada para hadirin. Semoga Allah Ta'ala selalu berikan kita kemurahan-Nya. Alhamdulillah, dalam malam ini, malam yang mulia, malam Muharram ya, pada bulan Muharram, Allah mudahkan kita untuk mengikuti acara pengajian. Pengajian ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dulu baginda Rasulullah SAW juga mengadakan ngaji dengan para sahabatnya di masjid ya. Setelah mengaji dengan para sahabat, maka para sahabat tadi tahu ilmu dari Rasulullah SAW, maka langsung mereka sampaikan kepada anak istri mereka, sehingga setiap rumah jadi pesantren, Pak. Jadi zaman sahabat itu setiap rumah jadi pesantren. Kalau sekarang ada pesantren sana, pesantren sini. Ini zaman sahabat setiap rumah jadi pesantren. Setiap rumah keluar hafal-hafal Al-Quran. Ajib ya. Karena apa? Karena jantungnya hidup. Jantungnya negeri itu apa? Masjid. Kalau jantungnya hidup, masjid hidup, semua akan hidup. Tapi kalau masjid mati, semua akan mati. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Saya punya apa namanya itu, ini ada orang Lalang kampung nggak di sini? Nggak ada. Desa sebelah saya itu, Pak. Dulu zaman tahun 90-an, 2009 itu. Desa itu sering kena petir. Kemudian gersang. Sekarang, Pak, udah ngalah-ngalahin SP7 sekarang. Karena apa? Dulu kenapa kok sering kena petir, kena ini, masjidnya nggak hidup. Kadang ada azan, kadang nggak. Tapi setelah masjidnya hidup, makmur, sekarang suasana Islam begitu kuat di Lalang kampung. Sekarang, Pak, nggak ada petir berani ke sana, Pak. Nggak pernah aku dengar petir berani ke Lalang kampung sekarang. Saking kuatnya suasana Lalang kampung. Masya Allah. Paham insyaallah ya? Nah, alhamdulillah ini sekarang kita akan mengaji akidah. Saya mau bercerita gimana sejarah akidah itu kayak mana. Apakah akidah kita ini sudah sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau belum? Ya? Kenapa ada akidatul awam ini? Nah, jadi akidah itu, Pak, ketika zaman Nabi dan para sahabat itu mereka lurus 100%. Kenapa? Karena ketika orang yang dipandang oleh Nabi, ya, beriman dengan Nabi, iman dia meningkat setinggi-tingginya dan tidak ada yang bisa menandingi iman mereka. Karena melihat ahlul iman itu Rasulullah SAW. Sehingga mereka ini yakinnya sama Allah kuat, kemudian udah takwanya kuat. Tapi generasi ganti generasi lagi, banyak terjadi akidah itu pada nyeleweng. Akidah pada nyeleweng. Rasulullah SAW beliau bersabda, mafhumnya orang Yahudi sataf tariku Yahudi iftaraqatul Yahudu ala apa namanya itu wahid wasabina, ada apa namanya orang Yahudi itu terpecah belah sampai 71 golongan orang Yahudi. Kemudian bersabda juga mafhumnya orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata beliau, terpecah menjadi 73 golongan.
Kulhum finnar. Kata beliau, semua di neraka kecuali satu golongan. Siapa itu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, ma'ana alaihi wa ashabi. Saya dan sahabat saya. Perkara yang saya di atasnya dan para sahabat saya. Maksudnya, makanya orang itu sekarang ngomong ahlussunnah wal jamaah, ahlussunnah wal jamaah. Apa arti ahlussunnah wal jamaah itu? Ahlussunnah itu artinya adalah pemilik sunnah. Pemilik sunnah. Siapa pemilik sunnah itu? Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlussunnah itu siapa? Rasulullah. Wal jamaah. Siapa jamaah? Ulama mengatakan jamaah adalah jamaatus sahabat, yaitu jamaahnya para sahabat. Maknanya orang yang mengatakan ahlussunnah wal jamaah nggak ikut Nabi, nggak ikut sahabat, berarti bukan ahlussunnah wal jamaah. Insyaallah ya. Paham pengertian ini? Tetapi kalau orang itu dia nggak mengatakan gitu, ada orang biasa aja, dia aku ahlussunnah, dia nggak mengatakan gitu, tapi dia ikut Nabi, ikut sahabat, nggak keluar-keluar gitu. Ini ahlussunnah wal jamaah. Paham insyaallah ya? Maka generasi-generasi terjadilah perpecahan di mana-mana. Ada namanya, ini ngaji ini setiap malam Selasa kalau setiap bulan sekali kan, sebulan sekali ya. Jadi nanti kalau waktunya nggak cukup kita lanjut, karena ini saya mau cerita sejarah dulu sebelum masuk kita ini biar tahu kenapa ada Aqidatul Awam. Jadi zaman setelah para sahabat itu banyak terjadi perpecahan. Banyak terjadi apa? Perpecahan yang kata Nabi tadi akan terpecah belah umatku menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu yang masuk surga, yaitu ahlussunnah wal jamaah. Maka ketika zaman Sayyidina Ali ya, ada satu kelompok yang kelompok itu begitu keras, begitu jos, kalau dalam bahasa kita ini jos, begitu semangat. Dia sholat begitu semangat. Kemudian dia di mana semangat, tapi satu masalah dia penyakitnya, ngafirkan orang Islam, ngafirkan yang bukan golongan dia buat kelompok sendiri. Dari mana tumbuhnya orang begini nih? Karena bah-bahnya dulu tidak adab dengan Nabi. Ceritanya suatu ketika ada namanya Abdul Huwaisirah, orang yang betis yang kecil itu. Itu ketika Nabi membagikan ghanimah, membagikan rampasan perang itu, maka dia datang. Bilang sama Nabi, bagi itu yang adil apa? Bagi adil. Nabi digitukan. Sama siapa? Sama orang tadi itu. Masya Allah. Jadi Nabi itu bagi itu sudah kemaslahatan. Ya, bagi ghanimah itu nggak semua sama. Kalau orang yang udah kuat imannya ya dibagi, mungkin sekedarnya. Kalau yang belum kuat imannya, kayak Sofwan bin Umayyah, perlu dikasih Nabi kambing sebanyak gunung. Sofwan bin Umayyah itu kami masih kafir, beliau pimpinan orang Arab tapi masih kafir. Akhirnya ketika itu Nabi meminjam baju perang dengan beliau, dengan Sofwan itu, karena beliau orang kaya kan. Setelah Nabi minjam kan menang ketika itu perang Hawazin itu. Maka Nabi dapat harta rampasan sebanyak gunung. Itu kambing-kambing itu isinya. Maka Safwan tadi itu melihatin, apa namanya itu? Kok banyak kali kambingnya? Wah, kayak takjub tuh. Maka Nabi katakan, "Kau pengen?" Iya. Itu dan isinya semua untuk kamu. Langsung syahadatnya. Langsung apa? Masuk Islam. Jadi Nabi itu ngasih orang-orang yang lemah imannya dikasih banyak itu ya biasa, biar tambah kuat imannya. Lah datang orang tadi itu apa? Engkau nggak adil. Akhirnya apa kata Rasulullah? Akan keluar dari tulang rusuk dia, akan keluar dari keturunan dia orang-orang Khawarij. Itu orang-orang Khawarij. Siapa Khawarij itu? Orang yang terlalu jos dalam agama tetapi mengkafirkan orang Islam yang lain. Ya, maka Rasulullah bersabda, "Qatilu Ali finnar." Orang yang belum membunuh Sayyidina Ali dalam neraka. Siapa membunuh Ali itu? Ya orang Islam juga yang katanya Islam. Siapa? Yaitu Abdurrahman bin Muljam. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang hafal Quran. Hafalannya lancar. Coba tes ya. Bangun tidur dia, tes baca langsung bisa. Ayat segini langsung bisa. Saking kuatnya hafalannya.
Tetapi kenapa dia kok bunuh Sayyidina Ali? Kenapa? Karena dia bilang Sayyidina Ali nggak seperti saya. Astagfirullah. Akhirnya dia datang ke tempatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mau sholat subuh, dia ditebas sama pedang kepala beliau, ada racunnya itu, sehingga beliau meninggal dunia. Maka ditangkaplah Abdurrahman bin Muljam sama siapa? Para sahabat tadi. Orang ini orang yang rendah membunuh khalifah. Ketika itu khalifah Sayyidina Ali. Kalau ganti dibunuh nggak cocok. Maka bunuhnya dengan pelan-pelan. Akhirnya potong kakinya, biar nggak mati Pak. Quran terus. Bayangkan, dipotong kakinya masih baca Quran. Potong tangannya, baca Quran. Potong kakinya terus, baca Quran. Terakhir mulutnya potong, biar mati dia. Jadi hafidz Quran, sholat itu bukan jaminan kalau kita ini nggak ada kecintaan dengan orang Islam yang lain. Itu namanya Khawarij. Ya. Kemudian ada lagi namanya Jabariyah. Nah, ketika itu ada lagi sempalan. Ketika itu banyak fitnah-fitnah. Jadi orang Islam tuh terkena akidah-akidah yang nyeleneh, yang nyeleweng. Ada namanya akidah Jabariyah. Saya terangkan. Jabariyah itu siapa? Mereka mengatakan kita semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapa, pokoknya sudah ada takdirnya dari Allah katanya. Jadi kalau ada orang dia minum arak Pak, minum apa? Minum arak itu apa? Minuman keras, ya. Kamu jangan minuman keras. Sudah takdir ini katanya. Sudah takdir katanya. Dia nggak ada ikhtiar dalam dirinya. Maksudnya jalan semaunya. Pokoknya udah takdir. Ini sesat orang ini. Di neraka orang kayak gini. Ini Jabariyah. Ada lagi golongan namanya Qadariyah, yaitu kebalikan dari Jabariyah. Siapa itu? Orang yang seolah-olah menafikan Allah. Qadariyah itu yaitu yang dia mengatakan semua itu tergantung pada dirinya. Aku ini bisa gini atas usahaku. Aku itu bisa gini ya karena gerakanku, karena kekuatanku. Ini siapa? Qadariyah. Lah di tengah-tengah itu ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Enggak Qadariyah, enggak Jabariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu semua dia Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Semua dia nyatakan semua milik Allah, enggak bisa apa-apa, ya. Tapi tetap dia ikhtiar, usaha karena ikhtiar itu perintah Allah. Suruh sholat, ya dia sholat. Loh, kenapa kau kok teladang perintah Allah? Faida, mana ayatnya? Faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kerja di pabrik di mana? Ini perintah Allah. Suruh cari nafkah yang halal untuk anak istri saya. Niatnya gitu. Kalau kita niat gitu Pak, dapat pahala. Masya Allah ya. Ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ngejos sekali itu. Ya. Setelah sekarang ini Pak ada. Saya nggak mau siapa, nanti ada yang tersinggung pula ya. Kita ini nggak boleh menyinggung orang. Ada sekarang itu namanya Neo Khawarij. Satu kelompok yang dia katanya Islam tapi nyalahkan orang Islam. Orang Islam tahlilan disalahkan katanya bid'ah, ya. Orang Islam pakai kunut dikatakan ini bid'ah. Kemudian orang Islam Yasinan dikatakan bid'ah. Orang Islam ziarah kubur dikatakan ini penyembah kubur. Padahal coba sekarang Bapak tanya coba. Kalau setiap ada orang ziarah kubur, Bapak bilang sama kamu, sama yang ziarah kubur itu, Pak, sampai nyembah kubur ya? Kenapa gitu nanti? Pak, tonjok ya. Dia itu nggak ziarah kubur, nggak nyembah kubur. Dia itu ke situ ngapain? Ziarah kubur. Loh, apa ada hadisnya ziarah kubur itu? Ada. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Beliau merintahkan kita untuk ziarah kubur. Dan beliau setiap sore dalam hadisnya itu, beliau berziarah ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan di samping Masjid Nabawi itu ada kuburan Baqi, kuburan para sahabat itu. Beliau setiap sore ziarah ke mereka. Jadi dalil ziarah itu kuat gitu. Insyaallah ya. Kemudian ada lagi akidah orientalis. Saya ceritain. Akidah orientalis itu akidah menafikan Tuhan. Atau bisa disebut juga komunis, menafikan Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Tuhan dia akalnya dia itulah. Aku bergerak sendiri, bisa kaya. Siapa yang gerakkan aku ya? Nggak ada. Ini akidah apa? Komunis orientalis. Ya.
Terus mereka itu bagaimana ciri-ciri mereka? Ya, nggak percaya dari Tuhan. Maka suatu ketika pernah terjadi perdebatan antara orientalis dengan ketika itu Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah seorang ahli sunnah wal jamaah. Maka debat mereka kan. Ya kita debat, menang mana? Mana yang benar? Ahli sunnah apa orientalis? Oh itu. Akhirnya mereka di suatu waktu bilang, ya nggak apa, kita sepakati aja. Tempatnya di mana? Ya, tempatnya contoh di suatu tempat lah yang kita sepakati kan, dari situlah. Jamnya habis asar, gitu. Habis sholat ya, kayak gitu. Jam-jam 3 lah gitu. Maka setelah pas jam 3 itu orang-orang orientalis itu udah datang di situ, udah menunggu siapa? Si Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hanifah datang nggak jam 3. Datang nggak jam 3. Datang jam 5. Datang jam berapa? Jam 5. Maka orang-orang tadi bilang, kamu ini katanya ngajak debat sama aku, tapi kamu nggak jujur. Kamu ini nggak bisa dipercaya. Katanya janjian jam 3 tapi datang jam 5. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Beliau seorang ulama yang sangat cerdas beliau. Beliau mengatakan, maaf, tadi saya kesini ini antara rumah saya dengan jarak sini ini dihadang oleh sungai. Oleh sungai. Kemudian ketika itu jembatan putus, nggak ada jembatan. Maka akhirnya saya nunggu, nggak ada jembatan ini. Nah setelah itu ada pohon jatuh sendiri. Pohon di depan saya itu jatuh sendiri. Kemudian membelah sendiri pohonnya. Jadi sampan. Jadi apa? Jadi perahu. Setelah itu datang ke saya naik, baru saya sampai situ, sampai kamu ini, gitu ya. Loh, masa iya? Kata siapa? Orientalis. Kau percaya nggak? Nggak percaya. Alah kamu, cuman pohon aja kau nggak percaya, pohon belah sendiri, kemudian apa namanya itu, jadi kapal sendiri kau nggak percaya, apalagi alam semesta ini. Ada dengan sendirinya? Ya nggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langsung apa? Belum debat nih Pak. Langsung orang orientalis tadi masuk Islam. Langsung masuk Islam. Oh, insya Allah. Nah, ini akidah yang enggak. Kemudian maka lambat laun ya Allah Ta'ala berikan ilham-ilham kepada orang-orang yang mulia. Di antaranya adalah Syekh Said Marzuki yang mau kita pelajari ini, kitabnya beliau ini, Aqidatul Awam. Ini kitab ini bukan kitab yang biasa, ya. Kitab yang luar biasa. Beliau mimpi, ya perhatikan. Beliau ini bermimpi jumpa Rasulullah SAW 2 kali dalam satu malam itu. Ya, ini sejarah kitab ini. Ini nadom ini bukan dari beliau. Ini nadom ini Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Ini bukan dari beliau, tapi dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam beliau bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Rasulullah bilang sama Syekh Said Marzuki ini yang mengarang kitab ini. Rasulullah bilang abda'u bismillahirrahmanirrahim, suruh ngikuti abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani, suruh ngikuti satu-satu sampai nazam wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Sekitar 26 nazam itu adanya. 26 syair itu. Maka ditalkinkan, dilantunkan oleh Rasulullah dan Syekh Said Marzuki. Beliau mengikutinya. Maka setelah selesai, beliau istirahat lagi. Sebelum subuh beliau mimpi lagi ketemu Rasulullah. Dalam riwayat ada yang mengatakan langsung ketemu Rasulullah, bukan lewat mimpi. Jadi ya biasa aja gitu. Kalau orang soleh itu ketemu Rasulullah itu biasa. Karena para nabi itu sebenarnya dalam hadis itu al-anbiya fi kuburim ahya yusallun. Para nabi itu di kuburan mereka hidup, mereka sholat dalam hadisnya itu. Jadi kalau orang udah menemui siapa itu ya perkara yang mungkin gitu. Maka beliau lagi Syekh Marzuki ketemu lagi dengan Rasulullah ketika itu dengan para sahabat beliau. Maka Rasulullah bilang, barang siapa yang hafal nadom ini,
ada 26 nadom ya Pak ya. Barang siapa hafal ini, maka ada 2 jaminan. Nah, nanti kalau Bapak bisa hafal bagus nih. Pertama, cita-cita dia akan tercapai. Cita-cita dia akan tercapai. Yang kedua, dia masuk surga. Karena ini mengenai akidah ini, Pak. Nah, insyaallah ya. Kemudian belum bangun, belum ngarang lagi. Setelah itu belum tambahin lagi. Nah, sekarang kita mulai masuk akidah ini. Akidah itu apa? Ya. Akidah itu suatu keyakinan yang menjadi dasar dalam diri kita. Ya. Menjadi dasar dalam diri kita. Ya. Kalau orang umum itu bilangnya ideologi kayak gitulah. Kalau akidah itu keyakinan yang mendasar dalam diri kita sehingga kita ini kenal sama Allah itu begitu apa namanya itu jelas. Kalau kita masih ragu-ragu ini akidah kita masih belum benar. Nah sekarang Pak, sekarang ini yang saya risaukan, yang saya sedihkan ini di sekolah-sekolah ini akidahnya nggak pakai akidah yang para ulama ajarkan, ya. Tetapi pakai akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu akidah nggak benar, itu akidah Wahabi itu Pak. Akidahnya orang Wahabi, orang yang nggak benar. Kenapa? Karena akidah ini seluruh ulama dunia Pak. Karena kita ini Pak, kalau Bapak tahu melihat apa namanya itu keadaan sekarang ini setiap waktu atau setiap setahun sekali atau kalau setahun sekali ada namanya Rabithah Alamiyah, perkumpulan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia. Iya Pak, baru dengar kayaknya dari seluruh negara. Dari Turki ada, dari Indonesia ada, dari Amerika ada. Seluruh dunia kumpul, mereka sepakat tentang mendeskripsi tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa. Nah, itu. Maka mereka telah sepakat siapa Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang akidahnya ikut 2 imam ini, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau di Indonesia Pak, di Indonesia nih kalau Bapak tahu 90% lebih akidahnya ikut Imam Asy'ari. Di Indonesia, Malaysia. Tapi kalau di Pakistan, Bangladesh, India itu mereka Maturidi. Ya. Imam Asy'ari ini kenapa kok orang pada ikut Imam Asy'ari? Saya cerita sebentar Pak. Ketika zaman Imam Asy'ari, ketika itu orang Islam ketika itu terpecah menjadi 2 golongan. Ya, ini gampangannya gitulah. Artinya terpecah banyak, tapi kita gampangnya terpecah menjadi 2 golongan, yaitu satu Mu'tazilah. Siapa? Mu'tazilah. Yang kedua Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Mu'tazilah itu yang mengedepankan logika tadi itu. Pokoknya semua itu dari kekuatan saya, kayak Qadariyah tadi kan, ikhtiar saya. Ya. Seorang itu bisa gerak karena ya diri dia sendiri, dia yang menggerakkan ini. Tapi dari tapi kekuatannya orang yang ngasih kan. Seolah-olah seperti ada perkara yang nggak dikontrol sama Allah kan. Di orang Mu'tazilah itu mengatakan aku bergerak ini dengan kekuatanku, dengan apa namanya itu ikhtiarku, dengan kemauanku, tapi itu kekuatan dari Allah. Kan seperti ada gerakan yang nggak dikontrol sama Allah. Setelah Allah kasih kekuatan baru bergerak, ya kan? Setelah Allah kasih kekuatan baru berarti ada ikhtiar dia yang nggak dikontrol oleh Allah. Ini nggak benar. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah nggak gitu. Semua ikhtiar dia, keinginan dia, gerakan dia yang kontrol Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terpecah menjadi 2 golongan dan itu marak Pak. Itu sangat ekstrem sekali. Nah, Imam Asy'ari itu ketika itu beliau, saya cerita dari masa kecil beliau, ketika umur 10 tahun beliau ditinggal wafat oleh ayah beliau. Ayah beliau itu ayah ulama besar. Ketika ayah beliau wafat, maka ibu beliau nikah dengan ulama Mu'tazilah. Nikah dengan apa? Ulama Mu'tazilah. Lah, setelah itu akhirnya Imam Asy'ari kan ikut Mu'tazilah ketika itu. Nah, terus apa hikmahnya ini Pak? Nanti saya ceritakan hikmahnya. Maka setelah umur 40 tahun Pak, Imam Asy'ari beliau keluar dari Mu'tazilah dan ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, setelah umur 40 tahun. Loh, apa hikmah Allah berikan ini? Karena ketika itu Ahlussunnah wal Jamaah enggak bisa mengalahkan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu sangat kuat ininya, logikanya sangat kuat. Mereka pakai logika.
Sampai Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa mengalahkan mereka itu. Kuat logikanya. Sangat kuat logikanya itu. Sehingga ketika Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah, beliau pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, maka beliau jebolkan semua rahasia-rahasia Mu'tazilah. Beliau jebolkan Mu'tazilah itu begini enggak benar, akidahnya begini enggak benar, ya. Ini salah, ini salah. Maka ketika itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka pada berbondong-bondong ikut Imam Asy'ari ketika itu. Itu ceritanya. Kenapa ikut Imam Asy'ari? Seluruh dunia sepakat, Pak, ikut Imam Asy'ari ketika itu. Karena keadaannya begitu parah, ya. Mengalahkan Mu'tazilah ini karena mereka pakai logika, pakai filsafat, jadi nggak bisa dikalahkan. Nggak tahu celok-beloknya itu. Maka tatkala Imam Asy'ari pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, kalahlah Mu'tazilah. Masyaallah ya. Dan dari siapa mereka ini? Imam Asy'ari, Imam Maturidi menginduk dari kitabnya siapa? Kok belum bisa memahami tauhid begitu benar? Dari seorang ulama besar namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau belajar akidah dari siapa? Dari orang-orang yang dekat para sahabat. Ya, karena kalau mereka itu belajar dari orang yang dekat dengan sahabat, terus orang yang dekat sahabat belajar dengan sahabat, kan langsung dari Rasulullah. Jadi nggak mungkin belok. Nggak masalah ya. Kemudian yang kita pelajari pertama kali yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahim da'imil ihsani. Beliau mengatakan, aku mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian yang langgeng, yang terus menerus kebaikan Allah SWT. Falhamdulillahil qadimil awwali, segala puji bagi Allah al-qadimil awwali, yang maha dahulu, yang maha awal, al-akhiri, yang maha akhir, al-baqi, yang kekal, bila tahawuli, tidak pindah-pindah, tidak berubah-ubah. Summa sholatu, kemudian sholawat, wassalam dan salam sarmada selamanya ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi, dan kepada para sahabat beliau, wa sahbihi, dan keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa man tabi'a sabila dinil haq, dan orang yang mengikuti jalan agama yang benar. Wa iram tadi, bukan ahli bid'ah. Wa ba'du, setelah itu fa'alam, nah ini kita mulai. Fa'alam biwujubil ma'rifah, ketahuilah dengan wajibnya mengetahui apa min wajibin lillahi isyrin sifat, wajib dari sifat-sifat wajib Allah 20 sifat itu. Karena ada 50 akidah. Yang wajib ini yang sifat wajib bagi Allah ada 20. Apakah sifat wajib bagi Allah cuma 20? Tidak, Pak. Jadi di terangan sini min wajibin, termasuk dari sifat wajib bagi Allah. Minnya min tab'idiyah. Maknanya gimana? Namanya Allah Ta'ala itu tidak bisa terbatas dengan ruang, tidak terbatas dengan tempat, ya, tidak terbatas dengan sesuatu, tidak bertempat, itu Allah. Kalau masih kita batasi, itu bukan Allah, itu makhluk. Yang masih terbayang dalam pikiran kita, itu bukan Allah, itu makhluk. Lah namanya kalau perkara tidak terbatas, Pak. Kira-kira sifatnya terbatas apa enggak? Sifatnya terbatas apa enggak? Enggak akan terbatas. Kita tengoklah masjid ini masjid ini bagus, sifatnya begini. Kenapa kita bisa mensifati ini? Kenapa? Karena terbatas, Pak ya. Lah kemudian mengapa yang diwajibkan kepada kita cuma 20? Karena otak kita nggak mampu, Pak. Lah terus itu ada Asmaul Husna 99 nama itu, Pak. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai Asmaul Husna, maka doalah dengan itu, pasti dikabulkan. Ya. Kalau percaya tengok tangan Bapak ini kan, kau tempelkan apa? Ya kan? 99 ya kan? Ya kan? 1 8 99. Ini tanda keagungan Allah SWT. Ya. Itu kandungan. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu telah terkandung dalam 20 sifat ini, Pak. Jadi 20 sifat itu dijabarkan menjadi 99. Setelah itu enggak ada batasnya lagi. Ya. Insyaallah ya. 20 sifat ini yang kita ketahui. Yang pertama apa? Wallahu mawjudun qadimun baqi. Yang pertama wujud. Perhatikan. Kita harus tahu, harus yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Ada orang orientalis debat lagi sama Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan, Pak. Orang orientalis mengatakan kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, apa?
apakah Allah itu ada? Katanya. Dia ngomong PD-nya gitu. Apakah Allah itu ada? Maka ulama tadi mengatakan, ulama ini pinter, tahu dia ngetes, tahu dia ini mau jebak. Maka nggak dijawab sama ulama tadi. Ulama tadi bilang, apakah Allah itu tidak ada? Gitu. Dijawab gantian. Bilangnya, dia nanya, ganti nanya. Ulama tadi malah ganti nanya. Orang orientalis mengatakan, apakah Allah itu ada? Nah, ulama tadi mengatakan, apakah Allah tidak ada? Maka orang orientalis mengatakan, nggak ada katanya. Kata siapa? Orang orientalis. Nggak ada. Kata ulama tadi, loh, kenapa kau bisa mengatakan nggak ada? Orang orientalis mengatakan, karena nggak kelihatan. Ya kan? Logika kan? Dia pakai logika kan, Pak? Nggak kelihatan katanya. Maka kata ulama tadi bilang lagi, loh, apakah setiap perkara yang tidak kelihatan itu tidak ada? Nah, makanya orang-orang itu mengatakan, iya, setiap nggak kelihatan nggak ada. Oh, apa kata ulama tadi? Ya, berarti kamu gila. Sekarang saya tanya sama kamu, hidup nggak? Hidup. Punya nyawa? Punya. Nggak ada nyawamu. Loh, kenapa nggak ada? Karena nggak kelihatan. Nah, kalah dia, ceger. Kalah dia akhirnya. Insyaallah ya. Nggak setiap perkara yang tidak kelihatan tuh nggak ada. Karena ciri khas orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman kepada perkara yang ghaib, perkara yang nggak kelihatan. Kalau sekarang gini Pak, logikanya Pak, Allah ada, kelihatan. Nggak ada orang kafir Pak. Orang beriman semua sama Allah, ya kan? Takut semua karena Allah Maha Indah, Maha Besar, Maha Kuat. Nggak ada orang yang berani melenceng dari Allah. Tapi karena Allah nggak kelihatan, ini ujian untuk kita. Gitu. Insyaallah ya. Makanya kita harus yakin Pak. Allah Ta'ala kita harus yakin sama Allah, sama malaikatnya Allah. Perhatikan, Allah itu punya malaikat Pak. Berapa malaikatnya? Sangat banyak. Diceritakan dalam kitab Masalah Abil Lais, karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi, orang daerah Samarkand sana, orang daerah dekat Rusia sana. Kalau mengarang kitab mengenai tauhid, kemudian disarahi, dikasih keterangan oleh seorang ulama besar dari Jawa, dari Banten, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama besar dan beliau ngajar di Mekah, ngajar di Masjidil Haram sampai beliau wafat, beliau ngajar di sana. Apa kata beliau? Jadi Sayyidina Utsman dalam hadis itu terangkan dalam kitabnya itu. Sayyidina Utsman tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa malaikat yang menjaga manusia itu berapa?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, setiap manusia dijaga 20 malaikat. Di Bapak ini, Pak. Setahunya cuma 2 kan? Rakib Atid kan? Ada 20, Pak, dalam kitab tauhid. Ada 20. Yaitu namanya apa? Malaikat hafadzah. 20 itu siapa aja? Jadi 20 itu 10 shift siang, 10 shift malam. Karena ya taqabuna fikum malaikatun. Jadi malaikat itu berganti-gantian laporan sama Allah itu ganti-gantian. Ada shift siang nanti ganti malam. Jadi per shift itu 10. Jadi kalau siang malam 20. Jadi kan? Jadi jangan kira yang jaga kita cuman di pos RRT sini, Pak. Kita juga ada yang jaga masing-masing kita, Pak. Ada yang jaga. Kita tadi kesini dijaga ketat, kaca, buka kaca, ini siapa? Tapi yang jaga itu, ingat gak kalau dirinya ada yang jaga juga? Itu para malaikat. Ada 20. Kata Rasulullah, yaitu siapa? Di kanan ada namanya malaikat. Malaikat siapa? Raqib. Di kanan. Di kiri ini beliau sebagai pimpinannya. Nah kalau Raqib ya. Di kiri ada malaikat Atid. Atid ini ikut sama Raqib. Ketika orang hamba itu maksiat, Pak, hamba itu maksiat. Contoh dia maksiat apa? Minum keras atau gimana? Kata malaikat Raqib, jangan tulis dulu. Ya. Tapi kalau kebaikan langsung tulis. Contoh dia langsung sholat nih, langsung 10 kali lipat, bisa 50 kali, bisa 70 kali, bisa 700.000 kali sampean. Tapi kalau keburukan, apa kata malaikat Raqib? Jangan tulis dulu. Akhirnya, ya jangan tulis. Akhirnya enggak tulis. Sampai kapan kata mereka? Sampai 7 saat. Dalam hadisnya itu 7 saat. Ini bisa diartikan 1, bisa diartikan jam. Jadi sampai selama 7 jam. Hati-hati Pak ya. Makanya kalau Bapak ini maksiat, jangan lewat 7 jam. Langsung taubat.
langsung taubat. Maka sama malaikat raqib ditengok. Contoh maksiat jam berapa itu? Sekarang jam berapa ini? Jam 7:20. 8, 11, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 malam belum taubat, baru malaikat raqib bilang sama Atid, catatlah itu, berarti udah enggak dipilih Allah untuk taubat itu. Catat aja, catat. Catatnya enggak banyak, cuma 1, Pak, keburukan. Kayak apa murahnya Allah sama kita, Pak? Kayak apa baiknya Allah sama kita? Kayak apa murahnya Allah sama kita? Kita ini begitu banyak maksiat, tapi cuma 1 nulisnya. Kalau kebaikan langsung 700 kali lipat, kadang sampai berlipat-lipat ganda. Sampai malaikat capek, ada amalan ini, Pak. Kalau Bapak amalkan ini, maka amalan ini akan mencapaikan malaikat nulisnya. Yaitu apa? Dia mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Nah, itu. 1 itu, Pak. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Ada seorang ulama di depan Ka'bah beliau doa, alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Ya Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Maka tahun depannya dia haji lagi ke Mekah, dia doa lagi, alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Maka ada suara tanpa rupa, ulama, Syekh, tahu nggak Syekh? Kemarin itu yang tahun kemarin yang saya baca itu belum selesai nulisnya, sekarang itu saking banyaknya pahalanya. Saya udah ngomong lagi nih. Wah, capek malaikatnya. Saking baiknya, saking banyaknya pahalanya itu. Insya Allah ya. Maka untuk itu kita harus banyak kebaikan. Insya Allah ya. Kemudian 1 di kanan, 1 di kiri. Berarti berapa? 2. Kemudian 1 depan, 3. 1 belakang, berapa? 4. Kemudian kanan 1, 5. Terus kiri 1, 6. Kemudian di mulut kita, apa namanya itu di mulut kita? Tadi kanan kiri enggak ya? Karena udah ada Atid. Langsung mulut 1, di bibir ini 1, bibir bawah 1, 2. Di mulut kita 1, jadi 3. Udah berapa itu? Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 ya. Kemudian mata 2. 8 sudah ceritakan di kitabnya kayak gitu, Pak. Ini hadis, Pak. Jadi berapa? 9. 1 lagi di ubun-ubun. Naik ubun-ubun kita, Pak. Kalau kita sombong, rendahkan sama mereka tuh. Kamu sombong, wah, dijatuhkan. Kalau kita tahu tuh, dinaikkan sama mereka tadi. Insya Allah ya, dari ubun-ubun ini. Dan ubun-ubun ini, Pak, ini penting ubun-ubun ini, Pak. Maka kalau orang itu mati, ya, orang itu mati, kenapa melalak matanya? Karena rohnya keluar, melihat ke Allah Ta'ala buka semua perkara yang sama, Allah buka. Kelihatan kalau di hari surga, kalau hari neraka ya neraka terbuka. Jadi melalak. Dari mana masuknya ruh? Roh masuk ke jasad dari ubun-ubun. Tengok bayi itu, Pak. Kalau habis keluar kan ubunnya gerak-gerak itu. Sini kan? Itu ruhnya keluar, dimasuk dari situ. Dan keluarnya dari situ juga. Keluar apa namanya itu rohnya. Makanya Allah gak terima taubat ketika roh udah sampai kerongkongan, udah mau keluar nih rohnya, gak terima lagi taubatnya. Nah, insya Allah ya. Jadi 10 tadi, 10 siang. Sip ganti sip 10 malam. Nah, insya Allah ya. Nah, makanya hati-hati, Pak. Berapa yang jaga kita, Pak? 20 malaikat si manusia. Bukan 2, ternyata 20. Maka kita harus hati-hati ke sana, malu sini. Ada malaikat kananku, kiriku. Hati-hati. Insyaallah ya. Nah, jangan sampai kita sembrono. Kemudian juga jangan lupa kita, Pak, di rumah kita ketika kita punya buku, tulis Pak bismillahirrahmanirrahim, Pak. Dalam hadis dinyatakan barang siapa menulis bismillahirrahmanirrahim, barang siapa seorang hamba menulis bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillahirrahmanirrahim, maka Allah kirim malaikat untuk mencatat kebaikan dia dan memintakan ampun untuk dia selagi tulisannya masih ada. Jadi kalau Bapak nulis tulisan bismillahirrahmanirrahim kemudian Bapak pajang di mana bertahun-tahun masih ada, berarti selama itu juga Bapak diampuni oleh Allah SWT. Nah, insyaallah ya. Nah, untuk itu sekarang cukup dulu, baru 1 sifat ini. Kita lanjut bulan depan insyaallah. Sekarang pertanyaan, mungkin ada yang tanyakan, boleh saya buka pertanyaan biar mungkin ada undang-undang yang mau disampaikan, boleh. Kalau yang mau tanya silakan.
Kamu tanya boleh mengenai akidah atau mengenai apa aja boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak itu kira-kira gimana sih? Ya pertanyaan-pertanyaan yang dasar-dasar lah ya kayak Ustaz bilang tadi. Gimana? Seperti yang ada kata-kata Allah itu di mana ya? Gitu. Jadi gini, kalau tanya Allah di mana, kalau untuk anak-anak kecil itu orang nggak tahu itu kalau belum ngerti ya bilang aja Allah Maha Tinggi gitu aja, Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh seorang yang mungkin buta huruf atau gimana nggak tahu, Allah di mana? Beliau tuh di atas gitu. Bukan Allah di atas, mungkin untuk memuliakan itu, memuliakan Allah gitu loh. Karena kita nggak boleh mengatakan Allah di mana. Ini diceritakan dalam kitab Abu Les juga. Barang siapa dia menafikan, meniadakan 4 kata kepada Allah, di mana, kapan, kemudian berapa, ya, bagaimana. 4 ini. Di mana, kapan, bagaimana, berapa. Kalau tanya di mana Allah, ya, Allah nggak bertempat. Laisa fi maqam, Allah nggak bertempat. Karena Allah sudah ada sebelum adanya di mana. Allah sudah ada sebelum adanya di mana. Di mana itu makhluk. Kapan adanya di mana, Pak? Setelah adanya tempat. Setelah adanya tempat, ya enggak? Setelah ada tempat baru di sana kanan kiri. Kan? Kalau tempat nggak ada, apa bisa dikatakan di mana? Nggak bisa. Jadi kalau untuk anak kecil ya Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Insyaallah ya. Karena berita yang sampai sama kita ini, Pak, makhluk yang terbesar itu apa? Adalah arsy-Nya Allah. Seluruh langit dari mulai 1 sampai 7, seluruh alam semesta ini di arsy seperti cincin di padang pasir. Arsy sangat besar. Lah arsy itu, Pak, Allah nggak bertempat di arsy, Pak. Nggak bertempat di arsy Allah itu. Terus itu ayat di Quran, Sumastawa al-arsy. Allah istiwa di arsy. Itu maksudnya bukan Allah bersemayam duduk di arsy kayak kita duduk gini, bukan. Itu bisa kafir kita kayak gitu. Terus gimana? Karena istawa itu tuh bahasa Arab, Pak. Kalau kita pengen tahu artinya, tanya sama orang Arab. Jangan kita artikan sendiri. Orang Arab, para mufassir, mereka menafsirkan ayat istawa itu adalah menguasai. Itu kata siapa? Kata orang Arab. Maknanya Allah menguasai arsy. Maknanya kalau Allah menguasai arsy berarti Allah menguasai alam semesta. Karena yang paling besar adalah arsy. Jadi dalam bahasa Arab ini, Pak, dalam Quran ini banyak kata-kata kiasan. Kita jangan menafikan. Seperti di Indonesia, sekarang bahasa Indonesia aja banyak gak kata-kata kiasan, Pak? Sekarang kalau kayak gini, Pak, saya tanya sama Bapak. Pak, buah hati Bapak berapa? Buah hati Bapak. Maksudnya apa ini maksudnya? Anak. Orang bodoh mengatakan buah hati. Aku buah hati baru satu nggak mau, buah hati berbuah kan? Orang bodoh itu. Tahu nggak? Dia nggak tahu keindahan bahasa. Dia orang pinter. Oh, anak maksudnya itu. Itu juga semesta alam maksudnya apa? Allah menguasai arsy. Insyaallah ya. Kemudian nggak usah bingung-bingung sekarang. Apa kok gambarnya di mana? Nggak usah bingung. Presiden Indonesia sekarang ini. Coba saya kasih gambaran ini dari guru saya. Contoh Pak SBY atau Pak siapa, Presiden Indonesia telah menduduki menduduki singgasananya, menduduki Istana Merdeka. Maksudnya apa? Maksudnya telah duduk berarti apa? Sudah jadi Presiden Indonesia. Kepahaman kita kan kayak gitu. Tapi orang bodoh, langsung dia datang ke Jakarta. Datang ke sana, tengok mana presidennya duduk. Kok di atas istana gak ada presiden? Katanya dia duduk di atas istana negara. Itu orang bodoh. Orang pintar ya maksudnya menguasai. Ya. Kayak gitulah. Insyaallah ya. Ini kalau ditanya Allah di mana, kita jawab di mana? Allah tidak bertempat. Karena Allah sudah ada sebelum adanya di mana. Kalau ditanya Allah bagaimana? Laisa, Allah sudah jawab dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah SWT.
Yang tahu Allah ya hanya Allah. Lah nanti kalau kita pengen tahu gimana? Nanti kalau kita di surga. Kita kalau udah di akhirat nanti dalam surat juz 29 terangkan wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah di surga ketika itu bercahaya. Kenapa? Ila rabbiya nadhirah. Melihat Allah SWT. Dan mereka melihat Allah itu enggak bisa dibayangkan, Pak. Jadi ahli surga ini, Pak, ketika diizinkan melihat Allah, mereka melihat Allah. Wah, begitu indah. Lupa surganya, enggak mau lagi balik ke surga, Pak. Saking indahnya itu, bidadari udah kalah itu, Pak. Bidadari udah enggak ada apanya, enggak mau kembali. Sama Allah suruh balik lah. Setelah dia balik, udah lupa gimana Allah udah enggak ingat lagi. Saking indahnya Allah itu. Insyaallah ya. Paham ya? Maksudnya. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau ditanya berapa Allah? Allah tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Allah yang satu, hanya Esa. Ini dalam kitab Abu Lais. Kemudian tadi apa? Gimana? Kapan adanya Allah? Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. La ilaha illallah. Insyaallah. Ini kan masalah rububiyah ini, ketuhanan ini kan nafsa. Ibadah sholat misalnya kan, bagaimana kita mencari atau mengerjakan sholat yang khusyuk? Sementara kan tadi sudah jelas akidahnya kan tidak bisa dibayangkan, tidak terbatas. Jadi bagaimana kiatnya kita ketika sholat? Ini kan mau disembah Allah, Allah yang tidak bertempat, kemudian Allah yang tak terbilang, Allah yang ada sebelum ada kata-kata ada. Mana kiat-kiatnya? Kiatnya gampang aja. Rasakan kamu itu lagi di akhirat, di atas sirat. Kemudian di atasmu para malaikat, kiri malaikat semuanya nggak ada yang nolong kamu kecuali hanya di hadapan ada Allah, ya. Rasakan kayak gitu. Kemudian nggak bisa kau gambarkan Allah kayak gimana? Karena kalau masih tergambar, itu berarti bukan Allah. Terus gimana kalau kita nggak bisa gambarkan? Berarti kamu sudah sampai ke tingkatan kenal sama Allah. Karena diterangkan al-ajzu 'anil idrak huwal idrak. Ketika seorang tidak bisa membayangkan Allah, berarti dia telah menemukan Allah SWT. Insyaallah ya. Karena setiap yang dia bayangkan, setiap dia bayangkan, Pak, perhatikan. Contoh dia bayangkan apa? Itu mesti terbatas. Terruang, ada ruangnya. Ada ruangnya. Ya enggak? Kita bayangkan Amerika lah. Amerika gini. Kenapa kita bisa bayangkan? Karena ada ruang. Ketika kita nggak bisa bayangkan Allah sangat tinggi, Allah maha besar Allah, ya rasanya yang kita ingat hanya Allah saja. Allah. Itu tanda khusyuk itu kita nggak ingat selain Allah, hanya Allah saja. Rasakan kita di hadapan Allah yang maha besar, yang maha tinggi, nggak ada batasnya. Ya. Terus gimana? Nggak usah bingung, Allah ada gitu, udah cukup. Kalau itu tuh nggak payah. Allah ada, yakin Allah ada. Selesai. Ketika kita nggak bisa bayangkan, itulah kita jumpa sama Allah SWT. Insyaallah ya. Kita bisa bayangkan itu bukan Allah, berarti itu makhluk kalau bisa dibayangkan. Insyaallah ya. Terus gimana? Nggak usah bingung, rasakan aja. Anta abudullah ka annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ini ibadah yang dikatakan ihsan ya, khusyuk. Yaitu kamu sembah Allah seperti kamu melihat Allah. Rasakan aja kamu melihat Allah. Nggak bisa tat kalau kayak gini. Ya udah, rasakan Allah melihat kamu. Udah kau dilihat Allah di mana dia wasi Allah. Nah, insyaallah ya. Gimana, Ustaz? Ada lagi mungkin? Cukup ya? Insyaallah kita lanjut bulan depan. Ini panjang Mas, ini baru wujudnya belum selesai. Nanti ya pelan-pelan aja. Wujud dulu, Ustaz. Ya. Semoga Allah terima kita insyaallah ya. Allah mudahkan kita, Allah terima kita, dan Allah istiqomahkan kita untuk kebaikan. Kita doa dulu insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatan ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina wallahu innaka antat tawwabur rahim. Nasta'udzika Allah dinana wa imanana ya Allah, alhamdulillah istiqomah ala syaratul ghara ya Allah wa tariqatul ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan wa huwa ahluh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.